Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Vita Karisti, NIM 12S2 045 yang teman saya bernama Perkenalkan, nama saya Sakius Bonora Somtomangau Kamu. dengan NIM 12S25038. Kami di sini mengejarkan tugas function dan evaluation. Di sini saya akan membaca tugasnya. Sistem manajemen tugas yang dibangun oleh Ucok dan Butet telah menjadi semakin canggih. Namun mereka merasa belum puas dengan hasil karyanya karena masih terdapat kelemahan dalam aplikasi yang telah mereka bangun. Salah satu kelemahan yang ditemukan dalam aplikasi tersebut adalah ketidakmampuannya. Status tugas tersebut selesai dikerjakan dan submit. Oleh karena itu, dan Butet memutuskan untuk menambah fitur update. Update akan dilakukan terhadap mata kuliah yang ingin diupdate. Pilihan mata kuliah yang akan diupdate berdasarkan kode mata kuliah. Bukan sebelum beralih ke coding. Ucok berpikir bahwa menerapkan konsep fungsi pada program yang telah mereka bangun adalah solusi agar pemeliharaan program menjadi lebih mudah ke depannya. Seiring dengan banyaknya program yang telah mereka buat, kebetulan materi yang dibahas dalam perkuliahan minggu ini adalah fungsi, sehingga mereka memutuskan untuk menerapkannya. Dalam kasus ini, Anda diminta untuk membuat fitur update untuk status tugas mahasiswa. Namun, sebelum itu terdapat beberapa perubahan pada inputan sebelumnya. Pada kasus kali ini, ada perintah tambahan di setiap tindakan yang akan dilakukan oleh program. Nstack adalah perintah yang digunakan untuk menambah daftar tugas ke program. Adalah perintah yang akan digunakan untuk melakukan update dari tugas. Perintah ini akan diikuti oleh input kode mata kuliah yang statusnya akan diupdate dan status baru dari tugas. Slow assessment adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan semua daftar tugas yang sebelumnya telah ditambahkan. Perlu diingat bahwa ketika status dari tugas sudah selesai, maka ketika akan menampilkan tugas tersebut, atribut lain dan keterangan tidak perlu lagi ditampilkan. Kemudian program akan menampilkan daftar tugas diurutkan berdasarkan prioritas paling besar. Program akan terus menerima input dari pengguna karena program akan terus menerima input dan adanya fitur tambahan yaitu update status akan sangat baik jika setiap informasi tugas disimpan dalam sebuah array. Maksimum tugas yang dapat diterima oleh program adalah 10. Program akan diberhentikan menerima input ketika menggunakan memberikan masukan terhadap deskripsi tugas yaitu strip-strip atau sudah mencapai maksimum. Cara menghitung prioritas prioritas di tingkat kesulitan kali 1,0 per hari hitung deadline. Berdasarkan prioritas, sistem akan memberikan rekomendasi tindakan pada mahasiswa. Jika prioritas di atas 3, penting Anda harus mengerjakan tugas ini segera. Jika prioritas di antara 1,5 hingga 3, tugas ini memiliki prioritas menengah.
Jika prioritas di bawah 1,5, tugas ini relatif ringan. Namun, jangan tunda terlalu lama. Input-output simulation dalam simulasi ini, pengguna akan memasukkan perintah awal dan kemudian akan diikuti oleh setiap tindakan yang akan dilakukan oleh program sesuai dengan perintah sebelumnya. Berikut adalah contoh simulasi input dan output. Example, input bus. Start pemerintah untuk menambahkan list tugas. Buat program untuk simulasi ATM sederhana. 12 S1 103. Pemrograman lanjut. Dr. Emily Watson 4 November 2023 pukul 15.00 WIB. 12 S2 2005 underscore Butet Marpaung underscore program lanjutan 5 pagar tingkat kesulitan 1 sampai 5. 3 pagar hari hingga deadline. Sebelum selesai pagar status selesai atau belum selesai. Update stack pagar-pagar perintah untuk menambah list tugas. Buat program fact requestion. 12 S1 10 4. Kecerdasan buatan Dr. Samuel 10 November 2023 pukul 3.00 WIB. 12 S2 2005 underscore Butet Mataung underscore kecerdasan underscore buatan 5 pagar titik kesulitan 1 sampai 5. 1 pagar hari hingga deadline. Belum selesai pagar status selesai atau belum selesai. Update status status pagar pemerintah untuk mengupdate status tugas. 12 S1 10 3 selesai shoot augment pagar-pagar perintah untuk menampilkan list tugas. Outputnya bus prioritas 500. Buat program fabrication apa itu yang garis-garis itu? Gue lupa. Five, Oi, five, apa? five, Yang five, pagar-pagar. five. 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 Oke, ulang lagi. Output bus prioritas 500. Buatlah program creation. 5 12 S1 10 4. 5 kecerdasan buatan 5 Dr. Samuel 5 10 November 2023 pukul 15.00 WIB 5 5 file 12 S2 2005 underscore Butet Mataung underscore kecerdasan underscore buatan 5 belum selesai. 5 penting. Anda harus mengerjakan tugas ini segera. Prioritas 1,67. Buat program untuk simulasi ATM sederhana. 5 12 S1 10 3. 5 program lanjut. 5 Dr. Emily Watson. 5 12 S2 2005 underscore Butet Marpaung underscore kecerdasan underscore buatan 5 selesai. Example 2 input base at the stack adversarial search and constraint satisfaction problem 10 S3 001 Visual Artificial intelligence. Intelligence Dr. Titik Samuel 16 November 2023 pukul 15.00 WIB 12 S2 2017 underscore
Joseph underscore program lanjut. 8 4 belum selesai. Adestak Pay Crystal Through System 12 S3 10 kosong 10 2 Ad, apa itu? Ad, Advanced database Database DR titik Tony 12 November 2023 pukul 15.00 WIB 12 S2 2017 underscore Joseph Advanced database Database 62 belum selesai update teks status 12 S3 10 2 selesai short argument Stack Program Manajemen Informasi Sistem S12 S1 10 1 Information System Foundation DR Natalia 15 November 2023 pukul 15.00 WIB 12 S2 2017 underscore Joseph underscore Information System Foundation 75 belum selesai Sud Admin HDD Stack Program decomposition Decomposition and Program Identification TIS 1 10 1 Digital Innovation DR titik Sari 15 November 2023 pukul 15 WIB 12 S2 2017 underscore Jobset underscore Digital Innovation 52 belum selesai update status TI S101 selesai shutdown Eggman input base prioritas 3,00 Physical Storage System 5 12 S302 5 and Function Database 5 DR titik Tony 5 12 S2 2017 underscore Joseph underscore Ak Funded Database and 5 selesai prioritas 2,00 Anda Partial Check and Country Satisfaction Problem 5 10 S 10 S3001 5 Artificial Intelligence 5 selesai. Tugas ini memiliki prioritas menengah. Capai prioritas 3,00 Cache Fractional Storage System 5 S2 eh 12 S3 10 2 5 and Fashion Database 5 DR titik Tony 5 12 S2 2017 underscore Joseph and S Adevan database Database 5 selesai. Prioritas 2,00 Universal Size and and constraint Constraint Satisfaction Problem 5 10 S3001 5 Artificial Intelligence 5 DR Sam 5 16 November 2023 pukul 15.00 WIB 5 12 S2 2017 underscore Joseph 5 Identification Database 5 belum selesai 5 tugas ini memiliki prioritas menengah
Varietas 1,40. Project Manajemen Informasi Sistem 512 S1 1001. Information System Founded 5 DR Natali 18 November 2003. Pukul 15.00 WIB 5/12/S2/2017 underscore information system founded 5 belum selesai. 5 tugas ini relatif ringan namun jangan tunda selalu lama. Veritas 3,0 Creation Story System 5 dua 12 S3 10 2. 5 Undefined Database 5 DR Tony 5 S12 S2 2017 underscore Joseph underscore Advent database 5 selesai. Prioritas 2,50 program decomposition and program innovation 5 TI S1 10 1. 5 Digital Innovation 5 DR Sari 5 15 November 2023 pukul 15.00 WIB 5 12 S2 2017 underscore Joseph underscore Digital Innovation 5 belum selesai. 5 tugas ini memiliki prioritas menengah. Prioritas 2,00 Innovation Crash and constraint Concrete sustain Station Problem 5 10 S3 001 5 Artificial Intelligence 5 DR SAM 5 16 November 2023 pukul 15.00 WIB 5 12 S2 2017 underscore Joseph Digital Innovation 5 belum selesai. 5 tugas ini memiliki prioritas menengah. Prioritas 1,40 Project Manajemen Informasi Sistem 5 12 S1 10 1. 5 Information System foundation Founded 5 DR Natali 5 18 November 2003 pukul 15.00 5 12 S2 2017 underscore Joseph underscore Digital Innovation 5 belum selesai. 5 tugas ini relatif ringan namun jangan tunda terlalu lama. Udah selesai. Malam Pak, ini adalah algoritma yang telah kami buat untuk mengerjakan soal function and evaluation. Yang pertama itu kami mendeklar deskripsi tugas dengan array dengan array dan tipe data string. Size array-nya itu 10, begitu juga dengan kode matkul, dosen, deadline, name nama, status matkul, dan teks. Lalu kami mendeklar tingkat kesulitan dengan tipe data real dan menggunakan array dengan size-nya juga 10, begitu juga dengan prioritas. Lalu dilanjut kami juga mendeklar hari ini hingga deadline dengan array juga dengan size 10 dan tipe data integer. Lalu kami mendeklar task dengan tipe data string, i dan n dengan tipe data integer. Lalu kami mengassign n yang tadi tipe data integer dengan 0. Lalu di sini ada fungsi inisialisasi. Maka jika program dimulai dari main, itu akan ada inisialisasi ini. Lalu
di sini dia menunjukkan bahwa kami mendeklar yang sebenarnya. Lalu lanjut ke for. Kami menggunakan for untuk i sama dengan 0 sampai 9. Di sini user akan menginput tas jika tasnya itu sama dengan atas, maka kami di sini mengassign yang sama dengan atas dan berdiskusi tugas matkul matkul deadline begitu kesulitan hari hingga deadline status prioritas X dan I dan N. Lalu jika tas sama dengan update tas status, maka dia akan lanjut ke function update tas status, di mana parameternya itu kode matkul dan status dan N. Lanjut ke update status. Nah, di sini parameter yang kami gunakan itu ada kode matkul dengan tipe data string dan menggunakan array, ada status dengan tipe data string juga dengan menggunakan array, dan integer n. Pertama kami mendeklar kodenya dan status dengan tipe data string, lalu dilanjut dengan declare h dengan tipe data integer, lalu dilanjut dengan user menginput kode dari mata kunci tersebut. Lalu di sini akan input dari H sama dengan 0 to N per 1. Lalu nanti kode yang di sini akan di sini. Jika kodenya sama dengan kode matkul ke H, maka akan lanjut ke input status. Di sini user akan menginput lagi status, dan jika status pertama itu sama dengan status H itu sama dengan status. Lalu lanjut balik ke main. Dan jika tas tidak sama dengan update tas status, dia akan lanjut ke tas sama dengan show assignment. Jika tas sama dengan assignment, kami mengassignment i sama dengan i kurang 1, dan jika salah, dia akan lanjut ke if tas sama dengan triple dash. Jika benar, maka i sama dengan 10, dan jika tas di sini di input triple dash, dia akan berhenti, dan di sini adalah descending. Lanjut ke function descending. Jika sudah diisi atau triple dash, maka akan lanjut ke function descending. Di sini kami menggunakan banyak parameter, mulai dari deskripsi tugas yang menggunakan string dan menggunakan array. Itu ada deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, yang nama, lalu ada status, ada teks, lalu yang menggunakan tipe data real array, ada tingkat kesulitan, ada prioritas saja, lalu ada menggunakan tipe data integer array yang digunakan untuk hari hingga deadline. Itu aja. Lalu ada saja, dan integer yang menggunakan integer itu ada i dan n. Lalu kami mendeklar, di sini kami mendeklar yang mendeklar deskripsi tugas, SP kode matkul, SP dosen, SP deadline, SP yang nama, SP status, SP matkul, SP teks. Dan di sini ada SP tingkat kesulitan dan SP prioritas menggunakan tipe data real, dan SP hari ini nggak ada deadline. Yang penting itu jangan mendeklarasi dengan parameter. Sini menggunakan tipe data integer, lalu dilanjut dengan for dengan i sama dengan 0 to n per 1, lalu lanjut ke h sama dengan 1 tambah i tambah 1 sampai n kurang 1, lanjut ke
branching yaitu prioritas I lebih kecil dari prioritas H. Jika benar, di sini kami mengisi deskripsi tugas sama dengan deskripsi 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 tugas H. Lalu di sini kami mengisi deskripsi tugas H sama dengan deskripsi tugas I. Lalu ada deskripsi tugas I, kemudian SP deskripsi tugas. Lalu jadi kami mengasah juga SP kode matkul sama dengan kode matkul H, kode matkul H sama dengan kode matkul I, kode matkul I sama dengan SP kode matkul. Lalu sini ada SP matkul sama dengan matkul H, matkul H sama dengan matkul I, matkul I sama dengan SP matkul. Lalu ada SP dosen, kemudian SP dosen A, SP dosen A sama dengan dosen I, dan dosen I sama dengan SP dosen. Lalu dilanjut dengan SP deadline sama dengan deadline H sama dengan deadline I sama dengan SP deadline. Lalu lanjut lagi, SP name nama sama dengan name nama H, name nama H sama dengan name nama I sama dengan SP name nama, SP tingkat kesulitan sama dengan tingkat kesulitan H. Lalu dilanjut dengan tingkat kesulitan H sama dengan tingkat kesulitan I, tingkat kesulitan I sama dengan SP tingkat kesulitan. SP hari ini hingga deadline, hari hingga deadline H, hari hingga deadline H sama dengan hari hingga deadline I, hari hingga deadline I sama dengan SP hingga deadline. Di sini kami juga assign SP status sama dengan status H, status H sama dengan status I, status I sama dengan status SP status, SP prioritas sama dengan prioritas H, prioritas H sama dengan prioritas I, prioritas I sama dengan SP prioritas, SP teks sama dengan teks H, teks H sama dengan teks I, dan teks I sama dengan SP teks. Nah, jika function yang namanya descending ini sudah selesai, balik comment. Di sini nanti outputnya akan semuanya akan keluar. Di output function di output itu adalah kami menggunakan parameter string array deskripsi tugas, kode matkul dengan tipe data string dan menggunakan array, itu juga dengan matkul, dosen, deadline, name nama, status, berbeda dan juga teks. Berbeda dengan prioritas, dia menggunakan real, tipe data real dan array, dan integer menggunakan tipe data integer. Lalu kalau mau assign integer I, dilanjut dengan for I sama dengan 0 to n kurang 1. Lalu pertama dia akan ke sini, status I sampai selesai. Jika tugas tersebut telah selesai, dia akan ke output ini prioritas to fix prioritas I, 2. Lalu lanjut ke output deskripsi tugas I, 5 kode matkul I, 5 matkul I, 5 dosen I, 5 nama I, 5 status I. Lalu jika belum selesai, dia akan ke sini, belum selesai, prioritas to fix. Itu prioritas to fix prioritas I, 2. Lalu dia juga akan mengoutput deskripsi tugas I dan menggunakan dan ini untuk agar bisa menuliskan pipe. Lalu kode matkul I, pipe matkul I, pipe dosen I, pipe deadline I, pipe name nama I, pipe status I, pipe dan teks I, pipe. Lalu balik ke main, dan jika sudah selesai di function output, maka end. Sekian dari video kami, Pak. Terima kasih.